Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata Tuhan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab di dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan
saudara-saudari semua, para suster, bruder, saya kira tidak terlalu sulit untuk menangkap, mengerti warta gembira Injil hari ini, yaitu kalau Yesus mewartakan atau mengumpamakan seperti apa kerajaan Allah itu. Allah yang merajai hidup kita, Allah yang memerintah kehidupan kita. Diibaratkan tadi seorang yang pergi ke luar negeri dan mempercayakan hartanya, ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta menurut kemampuannya. Dan setelah beberapa waktu lamanya, Tuhan itu kembali dan meminta pertanggungjawaban atas uang yang diberikan itu, atas talenta yang diberikan. Dan memang ada yang bertumbuh menjadi, yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4 berlipat, yang 1 dipendam dan ya tetap 1 karena tuannya kejam, takut, dan akhirnya juga hanya 1 saja. Kita semuanya dianugerahi iman kepercayaan. Tuhan menyertai kehidupan kita dan menganugerahkan aneka berkat di dalam kehidupan kita. Juga para suster, bruder yang setiap Sabtu Imam ini berkumpul, para suster, bruder yang ada di wilayah paroki Kalasan ini berkumpul bersama-sama juga untuk bersama-sama hidup, membagikan kehidupannya dalam pertemuan, berasal dari tempat-tempat yang aneka tempatnya, dan juga dari kongregasi yang atau ordo kongregasi yang macam-macam, yang mempunyai spiritualitas yang berbeda-beda. Tetapi maksudnya juga untuk mengembangkan kasih Tuhan, karunia-karunia-Nya masing-masing, untuk bertumbuh, untuk melayani seluruh umat, melayani gereja, melayani masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhannya, agar kerajaan Allah itu bertumbuh di dalam diri masing-masing, di dalam kehidupan bersama. Tidak takut akan risiko seperti yang hanya menanam 1 saja. Takut risiko, takut kepada tuannya, akhirnya tidak berkembang. Karena itu sabda Tuhan ini, warta gembira Injil hari ini, mengajak kita semuanya untuk mengembangkan berkat-berkat yang dianugerahkan kita masing-masing, kita dalam komunitas-komunitas religius, agar juga dapat berkembang, tetapi juga kita bisa saling berbagi hidup, berbagi pengalaman-pengalaman dalam keikutsertaan dalam kehidupan menggereja ataupun masyarakat. Marilah Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita mohonkan berkat juga, bukan hanya untuk para imam, tetapi juga untuk para biarawan, biarawati, agar dapat bertumbuh, berkembang
mengembangkan kerajaan Allah dalam diri masing-masing. Marilah kita hening sejenak.